Contoh Korea Selatan itu sudah umum, sudah pada tahu tuh. Korea Selatan. Padahal negaranya termasuk negara yang istilahnya perekonomiannya maju. Teknologi maju. Ilmu pengetahuan maju. Korea Selatan. Tapi banyak warganya, rakyatnya yang mati sia-sia, mati bunuh diri. Kenapa? Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala curahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi luang waktu, dan tentunya langkah kaki kita menuju tempat ini dalam rangka thalabul ilmi, menjalankan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua, tentunya dengan niatan meningkatkan iman, menambah ilmu, dan memaksimalkan amal kita bersama. Dan tentunya mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kajian Ahad pagi hari ini edisi tanggal 23 Juli, insya Allah kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita dengan tema yang berbeda tentunya, yang insya Allah akan menambah motivasi kita dan hazanah keilmuan kita. Insya Allah pada hari ini atau pagi hari ini kita belajar dengan Ustadz Budi Yahya Khairuddin dari Bandung dengan tema yang akan disampaikan terkait beratnya ujian keimanan. Mudah-mudahan dari kajian ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Maka dari itu ya teman sekalian, sebelum kajian ini dimulai, kami menghimbau kepada jamaah yang masih berada di area parkir untuk segera memasuki halaman SMPIT ataupun halaman Aula Abu Bakar As-Siddiq, karena kajian akan segera kita mulai. Dan untuk kita semua, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihi almuttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyil arabiyyil amin alladzi fatahallahu bihi a'yunan 'umyan wa adhanan summan wa quluban gulfan wa akhraja bihi an-nasa min az-zulumati ila an-nur. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil ba'ts wan nushur wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-hadin al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله فيا معاشر المسلمين والمسلمات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Salah satu kenikmatan yang luar biasa, nikmat kesempatan, dan tentunya kita tidak lupa nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita Allah Subhanahu wa taala jaga, pelihara, tetap ada dalam diri kita sampai kita bertemu, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan asallahu ayyaj'ala hadza jam'ana jam'an marhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita pagi ini menjadi perkumpulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ayyaj'ala hadza jam'ana jam'an maghfura. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita saat ini menjadi perkumpulan yang penuh dengan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tentu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ujian. Tidak terlepas dari yang namanya cobaan. Tidak terlepas dari yang namanya fitnah. Fitnatan wa balaan. Fitnah dan cobaan bagi orang-orang yang beriman. Barangkali kalau saya minta Bapak Ibu yang tidak pernah mendapati cobaan dalam hidupnya, tentu tidak ada yang angkat tangan gitu ya. Karena pasti semuanya apa? Pernah mendapatkan masalah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan adanya kematian, adanya kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memfilter, untuk melihat, untuk menilai siapa di antara kita yang terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cobaan itu ada, masalah itu ada. Ya. Yang jangan yang jauh-jauh, yang dekat aja. Yang paling dekat masih hangat. Tadi malam gimana bapak-bapak terutama, ya, Persib Bandung dibobol, itu salah satu masalah ujian. Ya, kenapa? Karena tidak sedikit ya setelah timnya kalah gitu ya, itu ada yang membanting televisinya, ada yang murang-mari, marah-marah keluarganya. Makanya saya lihat, wah sudah, ini saya jadikan salah satu materi ini, beratnya ujian keimanan seseorang ya. Nah itu
Tidak jauh-jauh, yang hal kecil. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Namun bagi orang yang beriman, istilahnya no difference. Tidak ada perbedaan, Bapak Ibu sekalian. Ahasiban nasu ayyaqulu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, ini dalam surah Al-Ankabut, ya, mereka dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diberikan ujian, tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Rasulullah juga ditanya, ya, man asyaddun nasi bala'an. Ya Rasul, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Siapa orang yang paling, ya, asyaddu itu syiddahnya, yang paling besar, yang paling sangat cobaannya? Kata Rasul, al-anbiya tsummal amsalu fal amsalu. Yang pertama itu jelas para nabi. Para nabi paling berat ujiannya. Kemudian setelah itu al-ulama kawarasatil anbiya, ulama terus turun. Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan minas salihina, dari orang-orang yang soleh. Jadi semakin besar keimanan kita kepada Allah, ya, ubtuliya ala hasabi dini, Allah akan uji sesuai dengan keadaan imannya. Ya, kalau kita iman kepada Allah besar, ya, taruhlah misalkan 100 nilainya gitu, maka ujian Allah itu akan 200 atau 300. Kalau iman kita 200, maka ujian Allah yang akan diberikan kepada kita itu bisa lebih dari itu. Semakin besar keimanan, maka akan semakin besar ujian dan cobaan. Itu harus diyakini. Jadi keyakinan kita tatkala ada musibah sebesar apapun gitu, yakin bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang bilang begini, Bapak Ibu sekalian, tasfiatullah abdi manu, ya, iman bagian rendah-rendah lah, supados cobaan nage, ujian nage teu abot gitu, Pak. Gitu. Abdi mah tos saayana lah standar iman kan saukur iman, Islam tau saya Islam. Kan banyak orang yang naon salat teh. Ya, abdi rajin sholat tapi musibah terus-terusan datang. Nah, ada yang gitu. Saya mengamalkan amalan agama tapi apa? Kesulitan terus datang. Justru ini yang belum dipahami gitu. Bukan salah amaliyahnya, tapi salah pemahamannya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin besar ujian Allah. Tapi ingat, di balik ujian Allah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ya, jadi beratnya ujian, Allah menguji 500. Maka nasrullahi, pertolongan Allah itu bisa 1000. Jadi kalau orang beriman, si gawen tak ya masalah. Bapak Ibu ninggal abdi tak ya masalah. Padahal mah renyak. Seger gitu. Tapi masing-masing satu orang melihat orang lain seperti tidak ada masalah. Kenapa? Karena nilai keimanan tadi. Jadi beratnya keimanan, gitu ya, akan Allah uji dengan beratnya ujian. Di samping beratnya ujian, Allah sediakan pertolongan yang paling besar, melebihi dari ujian. Makanya orang beriman kan santai saja menghadapi masalah. Ya. Karena apa?
Al-hayatu mas'alatun. Kehidupan itu adalah masalah. Pak Ustadz, gimana saya ingin terlepas dari berbagai permasalahan hidup? Oh gitu. Kalau begitu, jangan hidup. Ya maksudnya jangan hidup itu, karena hidup itu masalah. Gitu loh. Hidup itu ujian. Hidup itu fitnah gitu. Penuh dengan fitnah. Cobaan. Survei gitu ya. Negara yang berada di papan atas, banyak warganya melakukan bunuh diri. Bunuh diri, membunuh diri sendiri, keputusasaan dari masalah yang kecil. Karena tidak ada iman, masalah kecil pun bisa menjadi besar, berujung kematian, bunuh diri. Contoh Korea Selatan itu sudah umum, sudah pada tahu tuh. Korea Selatan. Padahal negaranya termasuk negara yang istilahnya perekonomiannya maju. Teknologi maju. Ilmu pengetahuan maju. Korea Selatan. Tapi banyak warganya, rakyatnya yang mati sia-sia, mati bunuh diri. Kenapa? Ya karena tidak ada tadi kontrol spiritual. Ruhaninya kosong. Tidak ada keyakinan yang lurus. Tidak ada iman. Ya jelaslah. Kalau tidak ada iman. Ini sebagai gambaran. Tatkala kita orang Indonesia. Kalau tanpa dasar agama yang kuat. Masalah kecil pun akan besar menggunung. Sampai memadorotkan dirinya sendiri. Orang yang beriman. Sebesar apapun sok. Sebesar apapun masalah. Sebesar apapun, bahkan kita yakini ujian yang paling berat itu Nabi. Kata Nabi menjelaskan kepada para sahabat, kalau kalian diuji oleh Allah dengan permasalahan, dengan ujian dan cobaan, maka ingatlah uzkur bimusibati. Kata Nabi itu, uzkur bimusibati, ingatlah musibah yang menimpa kepadaku. Sehingga salah satunya momentum hijratun Nabi, ya, hijrah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu ujian yang berat yang diterima oleh beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, itu orang Korea mah, ya salah sedikit ya masalah yang istilahnya apa, bahasa Jermannya itu ecek-ecek, Pak. Masalah yang kecil gitu. Kulit hidung seetik putus asa. Makan justru hitam makan manis. Gitu. Kopi gitu kudu digulaan dengan semanis. Gitu. Irung kurang lempeng sekedik putus asa bunuh diri. Ini fakta kenyataan. Karena kurangnya spiritual, kurangnya iman, mereka putus asa, bunuh diri sampai memodorotkan diri sendiri dan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi orang beriman itu berat ujiannya. Bagaimana agar kita senantiasa oleh Allah dipelihara, dijaga, diberikan terus, ditetapkan dalam petunjuk Allah dan taufiknya, maka ada kiat-kiatnya. Jadi kalau kita ada musibah, nerima musibah, ada masalah dalam kehidupan kita yang tentunya berbeda-beda, yang pertama yang harus kita yakini adalah al-imanu biqadaillahi wa qudratih. Yang pertama, hadirkan keimanan kepada adanya qada dan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman yang terakhir itu Bapak Ibu sekalian seolah-olah jima'ul iman. Jadi kalau kita orang yang yakin kepada takdir Allah itu kan tawakal. Tawakal kepada Allah. Ada masalah,
kita berdoa, kita berusaha untuk menyingkirkan ujian itu, kita berusaha untuk menyingkirkan masalah itu, ya. Kemudian tawakal. Tawakal kepada Allah. At-tawakkulu jima'ul iman. Tawakal itu adalah berkumpulnya bentuk atau konsep keimanan dalam diri seseorang. Ya, tawakal kepada Allah. Sehingga setelah iman kepada hari akhir, yang terakhir itu kan takdir. Bisa jadi orang itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi dia iman adanya hari akhir. Pas dikasih musibah, pas diuji oleh Allah, pas dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ini seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang-orang yang beriman, bahwa di antara istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian aduwwan lakum, akan atau bisa jadi musuh bagi kalian. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah. Ihdar. Ihdar itu berhati-hati, tapi dengan tindakan preventif dan persuasif. Luar biasa. Pasangan dan anak-anak. Nabi Nuh alaihi salam, ya, beriman menyampaikan risalah, ternyata istri dan anaknya tidak mau ikut dakwah suaminya sendiri dan ayahnya sendiri. Ya. Bahkan apa? Mau diajak, ayo, ya, irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Ya. Sa'awi ilal jibali ya'simuni, aku akan naik saja ke atas gunung yang akan melindungiku dari banjir. Akhirnya apa? Tetap dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, mereka ditenggelamkan. Nabi Lut alaihi salam, Nabi utusan Allah, menyampaikan risalah Allah, tetap tidak ada dukungan dari istrinya. Artinya dari mereka bisa jadi menjadi musuh tatkala apa? Menolak, menghalangi, mengganggu kegiatan suaminya yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa auladikum, dan anak-anak. Ya Allah, subhanallah. Ya. Bagaimana musuhnya? Ya. Kalau kita menghadapi musuh, bagaimana Bapak Ibu? Ya. Yang digambarkan bagaimana perjuangan Nabiullah Muhammad SAW mempersiapkan strategi, mempersiapkan bekal yang cukup. Kemudian bagaimana kita harus berani tatkala berada tepat, ya, di hadapan musuh. Artinya apa? Siapkan strategi-strategi. Tentu bekal ilmu pengetahuan, landasan yang kita miliki adalah al-iman, keimanan. Jadi psikologi, ya, ilmu kejiwaan, kemudian psikologi anak, psikologi perkembangan anak. Wah, kita dalami ilmu-ilmu itu. Tapi dasar dan pondasinya adalah iman. Kalau dasar pondasinya iman itu pasti seperti tanah yang subur, yang bisa menerima air hujan dan bisa dimanfaatkan oleh manusia, sehingga menumbuhkan berbagai macam tanaman, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Ini sesuai dengan sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna masala ma ba'athani Allahu minal huda wal ilmi kamathalil ghaisi.
seperti halnya hujan. Jadi Rasulullah itu diutus ya, menyampaikan al-hidayah dan ilmu, petunjuk dan ilmu, kamasali goisin asaba arbon, seperti halnya hujan yang menimpa bumi, yang turun ke bumi. Faminha ta'ifatun thayyibah, tatkala hujan itu turun, ada tanah yang bagus, tanah yang baik. Tanah yang baik apa? Fa'ambatatil kala'a wal ushba, yang bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Wa minha ajadib, dan di antara tanah itu ada yang ajadib. Apa ajadib? Yumsiku ma'an fayashrabuna wa yasqawna wa yazra'una. Jadi ada tanah kering tapi yumsiku ma'an, dia masih menahan air, menampung air. Menampung air, kemudian manusia memanfaatkan air tersebut. Minum, kemudian menyirami tanaman, kemudian mengairi sawah dan lain sebagainya. Dimanfaatkan oleh manusia. Wa minha qi'anun la yumsiku ma'an wa la yumbitul kala wal ushba. Dan yang ketiga, tanah itu ada yang kering tandus, tidak bisa menahan air, tidak bisa menyerap dan menampung air, dan juga tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang. Kita berada di mana Bapak Ibu sekalian? Tatkala tadi iman kita itu, kita harus tarqiyatul ulum, ya, mempertajam ilmu pengetahuan kita, tapi tanpa dasar iman itu. Termasuk iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka akan seperti itu. Tanah yang tandus, kering, kerontang, tidak bisa menampung air, tidak bisa dimanfaatkan. Kalau pertengahan mungkin agak mending ya. Jadi hati kita bisa menerima ilmu atas dasar pondasi iman, ya, maka insya Allah hati kita digambarkan oleh Nabi seperti apa? Seperti tanah yang subur, makmur. Wah, subhanallah. Insya Allah, sehingga hati kita mudah untuk menerima hidayah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memahami, meyakini betapa berat ujian yang diterima oleh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Jadi memahami itu. Bagaimana orang soleh dulu itu, jamaah rahimakumullah, ada dikisahkan oleh Rasulullah SAW, dan ini keterangan sebagai penjelas dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Al-ayah, Sadaqallahul Azim. Tentang ashabul ukhdud, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Ada seorang raja dulu gitu. Ada seorang raja, ya. Indahu sahirun. Dia punya salah seorang penyihir. Punya penyihir, punya andalannya. Tatkala penyihir itu menyampaikan sesuatu kepada raja, bahwasanya dia sudah asadanil kibar, saya sudah sepuh, sudah tua nih gitu ya. Jadi penyihir ini merasa memang sudah tua dan ingin mengamalkan, menurunkan, menelurkan ilmu sihirnya.
kepada seseorang untuk melanjutkan sihir tadi. Akhirnya si penyihir itu minta dicarikan seseorang yang bisa dia ajarkan ilmu sihir. Ya. Kemudian ditemukanlah seorang pemuda. Nah, ditemukan seorang pemuda, kemudian oleh raja diminta untuk belajar ilmu sihir dan tiap hari harus datang ke rumah penyihir itu. Jadi tiap hari sudah datang ke rumah penyihir itu. Setiap kali berangkat ke rumah penyihir, di tengah perjalanan dia menemukan sebuah tempat, sebuah rumah gitu ya. Ternyata rumah itu adalah rumah milik seorang rahib. Rahib itu ya pendetanya lah gitu ya. Tapi pendeta ahlul kitab. Kalau kita ya ustadznya gitu. Tapi beriman kepada Allah. Rahib yu'minu billah. Beriman kepada Allah. Si pemuda ini yasma'u kalamur rahib. Ya. Fi mau'izatihi. Dia mendengar ucapan sang rahib itu dalam pelajaran-pelajarannya, dalam pengajaran penuh hikmah, dia tertarik gitu. Jadi sebelum nyampe ke rumah penyihir, dia singgah setiap hari itu. Dia singgah ke rumah rahib. Untuk apa? Untuk menerima pelajaran agama, memperkuat keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cocok gitu, si pemuda ini langsung masuk. Ini mudahnya nih. Kalau orang yang hatinya terbuka, mudah menerima hidayah Allah. Yang begitu tiap hari sampai karena sering terlambat ke rumahnya sang penyihir, sampai dipukuli, ya, disiksa. Kemudian si pemuda itu mengatakan kepada rahib, ya, wahai rahib, saya ini sampai dipukuli karena terlambat, ya, ke rumahnya penyihir. Kemudian saya dimarahi oleh keluarga saya karena terlambat pulang, ya, ke rumah. Kata rahib, sampaikanlah kalau misalkan si penyihir itu tanya, kenapa kau telat? Ya, keluargaku menahanku dan ada urusan keluarga. Kalau keluargamu bertanya, kenapa kamu telat pulang ke rumah? Sampaikan urusan penyihir yang menghalangi dia untuk pulang cepat. Sehingga si rahib ini menyampaikan agar dia bisa maksimal menuntut ilmu gitu ya. Menuntut ilmu kebaikan, ketauhidan. Sampai suatu ketika, ya, di perjalanan menuju rumah rahib, ya, dia bertemu dengan dzabah azimah, hewan buas yang besar. Di tengah jalan ada hewan buas yang menghalangi lalu lalang orang-orang. Jadi orang-orang itu merasa terganggu. Ya. Kalau zaman sekarang misalkan di jalan ya ada anjing-anjing pelacak atau gimana gitu ya yang mengganggu perjalanan, atau hewan-hewan misalkan dari hutan turun ya ke jalan menghalangi jalan warga masyarakat. Ini kesempatan, kata si pemuda ini. Dia mengambil batu kecil, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dzabah al-azimah. Ya Allah, jika engkau berkehendak dan jika engkau lebih mencintai urusan rohib, urusan sang rohib daripada urusan penyihir, maka bunuhlah ya hewan buas ini. Dilempar batunya, dilempar. Bismillah, wah, dilempar sampai langsung satu kali lemparan mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat itu warga-warga yang melihat pemuda ini, wah, sampai kaget ya. Ternyata si pemuda ini bukan hanya bisa membunuh hewan buas dengan satu kali lemparan batu kecil, tapi bisa apa? Ya,
yushfil akmaha wal abrasa biiznillah taala, sampai bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Datanglah sampai ke rumah rahib. Kata rahib setelah mendengarkan cerita si pemuda ini, kata rahib, ya, antal yawum, kamu hari ini afdalu minni, lebih utama dari saya, kata rahib. Dan ingat gitu, karena ilmumu sudah tinggi, keyakinanmu sudah kuat, imanmu sudah besar kepada Allah, maka ingat, Allah akan uji dengan ujian yang besar. Ingat itu, wah, sama rahib itu terus dipapatahan. Karena menyebar, ya, kemampuan atau yang disebut dengan karomah gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang disembuhkan oleh pemuda ini apa? Diberikan pemahaman, fa inni la ushfi syai'an minal amrad walakinnallah yashfikum jami'an. Allah lah yang menyembuhkan. Aku tidak bisa menyembuhkan sedikit pun dari penyakit gitu. Allah lah yang menyembuhkan. Artinya beriman, orang-orang itu beriman. Sampai kabar ini terdengar oleh Jalisul Malik. Siapa Jalisul Malik? Jalisul Malik itu ya patihnya lah gitu, atau penasehat raja. Penasehat raja yang kondisinya memang a'ma, ya. Dia buta, dalam keadaan buta. Terdengar kabar oleh si penasehat raja. Si penasehat raja datang. Ya gulam, hai pemuda, nih harta. Harta banyak nih saya. So, didatangi si gulam ini. Nih, wahai anak muda, nih harta banyak buat kamu, sembuhkan saya. Sembuhkan kebutaan saya. Kata pemuda, tetap, ya. Walau amanta billah sa'ad'u ilaihi liyashfiyaka. Engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Baik, akhirnya beriman. Si Jalisul Malik itu beriman. Wah, ini ya luar biasa. Penasehat raja yang kafir, yang zolim, ini beriman. Karena apa? Oleh Allah disembuhkan matanya dari kebutaan. Disembuhkan. Akhirnya datang ke raja. Raja kaget. Ya, kenapa kamu bisa melihat? Kenapa ini? Ya, kan kemarin dalam keadaan buta. Ada apa? Diceritakanlah bahwa aku disembuhkan oleh Tuhanku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, marah kan? Marah. Siapa yang menyampaikan itu? Siapa yang menyampaikan ketauhidan itu? Siapa yang mengakui Tuhan selain aku, kata rajanya itu. Ya. Disebutkanlah si pemuda. Si pemuda dipanggil, kedua-duanya disiksa, sampai si pemuda mengatakan, anna allamani rahib, bahwa rahiblah yang telah mengajariku. 3 orang dihadirkan di hadapan raja. Raja murka, raja marah. Fa akhadal minsyara. Kemudian raja itu mengambil al-minsyar, ya, gergaji, ya. Jadi gergaji, kemudian dibunuhlah si penasehat raja. Si penasehat raja dulu sampai ditanya mau kembali enggak, gitu ya, ke ajaran nenek moyang. Tidak mau, sampai dibunuh, ya, pakai gergaji. Nauzubillah. Itu bagaimana perjuangan berat keimanan seseorang zaman dulu itu. Setelah dibunuh, keduanya melihat, termasuk rahib melihat penderitaan, ditanya, tetap, ya, dipaksa, ya, untuk
mengubah keyakinan, dia tetap teguh, sang rahib teguh, ya, pendiriannya istiqamah dalam keimanan, dibunuh juga oleh raja. Syahid. Kedua-duanya syahid. Kemudian si raja memanggil bala tentaranya, ya, bawa pemuda ini ke atas bukit, ke atas gunung. Bawa, ya. Kemudian tanya, mau kembali ke ajaran nenek moyang atau tidak? Kalau mau kembali, ajak dia pulang ke kerajaan. Kalau tidak mau, buang dia, lemparkan dia ke bawah, ke jurang. Artinya dibawa pemuda itu, dibawa ke atas gunung, ke atas bukit. Ditanya, tetap berada dalam keimanan. Apa yang disampaikan saat itu oleh pemuda yang beriman kepada Allah, dia mengucapkan doa yang sangat indah, ya. Doa yang sangat kuat, ya, yang memperkuat keimanan dia. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku atas urusan mereka sesuai apa yang Engkau kehendaki. Jadi kalau kita dalam keadaan terdesak, sulit, ya, tapi kaitannya dengan orang yang hendak berbuat buruk kepada kita, atau kita melihat orang lain yang menzolimi kita, Bapak Ibu sekalian, berdoa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Artinya apa? Maksudnya, ya Allah, selamatkan aku dari mereka, gitu. Cukupkanlah urusanku atas mereka, bima syi'ta, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Akhirnya apa? Bumi berguncang. Mereka, bala tentara raja, berjatuhan. Pemuda diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kembali ke raja. Wahai raja, aku di sini menyampaikan tauhidullah, keimanan kepada Allah. Raja kaget. Mana tentara-tentaraku? Mereka sudah berjatuhan. Wah, kaget kan? Akhirnya yo tambah marah dong raja, tambah marah. Ini yang selamat, subhanallah ya, karena jiwa dakwahnya ini. Terus dia datangi lagi dengan keyakinan kepada Allah, dengan bekal iman. Kata raja, bala tentara sini, manggil lagi tentaranya. Pasukannya dipanggil beberapa orang, bawa anak muda ini, ya, ke tengah lautan, kemudian tanya kalau dia mau kembali ke ajaran nenek moyang, bawa kembali ke kerajaan. Kalau tidak mau, dia masih tetap menolak dan tetap berada dalam keimanan kepada Tuhannya, tenggelamkan dia. Tenggelamkan dia. Akhirnya dibawa ke tengah lautan, sama doa yang disampaikan dan dipanjatkan oleh anak muda itu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku atas urusan mereka sesuai kehendak-Mu ya Allah. Akhirnya apa? Ya, perahu yang mereka naiki, ya, diterjang ombak besar sampai mereka semua tenggelam. Pasukan raja tenggelam semua. Tersisa anak muda diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kembali ke kerajaan. Ya Malik, wahai raja. Oh, kaget gitu. Si raja kaget. Nah, ya, bahasa orang pahit-pahit itu kumaha sih. Gimana? Akhirnya apa? Kata pemuda itu. Ya, wahai raja, kalau engkau ingin membunuhku, gitu. Kalau engkau ingin membunuhku, maka ya, kumpulkanlah, ini sarannya, kumpulkanlah masyarakat, rakyat, orang-orang di satu tempat, ya. Kemudian ambil busur dan panahnya dari punggungku ini, kemudian arahkan, ya,
salibni. Jadi saliblah saya, maksudnya diikat gitu. Salibni itu saliblah saya, kemudian arahkan sasarannya ke jantung saya, kemudian raja mengucapkan ya, bismillah ya, Rabba hadzal gulam. Ya. Itu yang harus diucapkan. Karena itu kan tujuannya kan si raja ingin membunuh anak ini kan. Tapi syaratnya ya tadi itu, dipanah, sebelum menyampaikan panah itu sebutkan ya, bismillah Rabba hadzal gulam atau bismi Rabba hadzal gulam, dengan nama Tuhan ya pemuda ini. Akhirnya apa? Betul dilaksanakan. Diikat si pemuda itu, kemudian busur panah disiapkan, orang-orang dikumpulkan. Akhirnya diikuti saran si pemuda ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah Tuhan pemuda ini, semua orang mendengar, dilepaskan anak panah tepat di jantung pemuda ini. Dan wafat syahid, meninggal dunia. Meninggalnya pemuda ini ya, menghadirkan keimanan baru dari orang-orang banyak. Akhirnya apa? Mereka orang-orang yang hadir beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima imannya, yang pada akhirnya si raja tambah murka, menyuruh bala tentara untuk membuat parit, diisi oleh kayu bakar, dibakar ya, parit yang menyala-nyala. Orang-orang tadi yang sudah beriman kepada Allah dibuang, dilempar, dibakar hidup-hidup. Itu ujian keimanan. Dan raja bala tentara dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qutila ashabul ukhdud. Ashab, orang-orang yang membuat parit, yang menzolimi orang-orang beriman. Mereka mengetahui apa yang telah mereka lakukan kepada orang beriman tadi, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman wafat syahid, diterima imannya oleh Allah. Tenang. Syahid pun tenang. Karena kematian itu bagi orang beriman apa? Ya, just a beginning, permulaan dari kehidupan yang abadi. Jadi enggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena faham, yakin betapa besar, betapa berat ujian orang-orang yang mempertahankan keimanan zaman dulu. Berat sekali dibandingkan kita. Nabi Ayub sampai dipenuhi badannya oleh sakit kulit, ya, oleh jarob. Kita mah paling ya jerawat hiji lumayan kan, ya ada jerawat, bisul hiji, ya. Enggak, kalau dibandingkan Allahu Akbar. Makanya yang kedua, setelah kita iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita fahami betapa dulu orang mempertahankan keimanan, taruhannya betul-betul nyawa menjadi taruhan, harta benda.